Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama Miss Isli di hari yang baru. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Nah, seperti biasa, Miss selalu ingatkan buat adik-adik yang di rumah, ingat sebelum melakukan setiap tugas harus mengawali dengan berdoa. Setelah adik-adik selesai berdoa, siapkan perlengkapan tulis karena ada tugas yang Miss akan berikan untuk dikerjakan. Baik adik-adik, kita langsung saja ke materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini tentang kalimat ajakan. Seperti waktu minggu lalu kita sudah belajar tentang contoh-contoh kalimat ajakan. Jadi berikut ini adik-adik bisa perhatikan di depan itu ada gambar tentang teman-teman yang mengajak teman lainnya untuk bisa bermain bersama di halaman sekolah. Ada yang memegang bola, ada yang mengajak gurunya dan lain-lain, ada yang bermain layangan. Jadi adik-adik juga bisa terapkan di rumah saat bermain dengan teman-teman. Oke, nah kalimat ajakan. Jadi seperti yang kita sudah ketahui bahwa kalimat-kalimat ajakan itu adalah kalimat yang meminta untuk turut serta melakukan sesuatu. Jadi artinya begini, kalimat ajakan itu adalah kalimat-kalimat yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Contohnya tadi mengajak teman bermain atau melakukan sesuatu. Dan cirinya menggunakan kata atau kata-kata yang sering dipakai untuk mengajak teman itu adalah kata mari atau kata ayo dan masih banyak lagi. Dan dalam belajar untuk mengetahui kalimat-kalimat ajakan, hal-hal yang pertama yang perlu adik-adik ketahui adalah penulisan percakapan. Jadi adik-adik perlu melihat hal-hal berikut atau poin-poinnya atau ciri-cirinya. Yang pertama, masalah apa yang harus dibicarakan. Contohnya begini, dalam memakai kata-kata ajakan itu apa yang adik-adik mau pakai untuk berbicara. Contohnya kalian mau naik layangan, berarti kata-kata yang perlu dipakai dalam berkomunikasi atau berbincang atau berbicara dengan temannya. Nah, perhatikan dalam penulisan percakapan atau pembicaraan atau berbincang, pasti menulis huruf dan tanda baca. Ada tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain sebagainya. Jadi adik perlu ingat bahwa selain itu penulisan katanya juga tepat. Jadi kita lanjut ya. Nah, berikut ada sebuah contoh. Nah, di situ sebuah contoh percakapan. Jadi di situ Miss sudah tandai kata-kata ajakannya. Jadi di situ ada percakapan antara Dedi dan Made. Jadi Miss akan bacakan. Ada di situ sebuah percakapan itu ada tanda koma, tanda titik, tanda seru. Jadi kita akan baca sesuai dengan tekanan-tekanannya. Ada tanda titik di sini, tanda koma di sini, dan lain sebagainya. Oke, percakapannya dengarkan Miss baca ya. Dedi bercakap kepada Made. Made, aku tadi melihat ada pengumuman tentang lomba puisi di Mading. Jawabannya Made, iya Dedi, ayo kita buat puisi kemudian kita daftarkan puisinya ke panitia. Iya, tetapi aku merasa kesulitan membuat puisi Made. Made, tidak apa-apa, nanti kita membuat puisinya bersama. Dedi, terima kasih Made. Ayo kita membuat puisi bersama-sama. Jadi di situ Miss sudah tandai kata ajakannya, yaitu kata ayo. Jadi warna merah itu yang disebut dengan kata-kata ajakan.
Jadi adik-adik tidak sulit lagi untuk bisa melihat karena Miss sudah tandai kata-kata ajakannya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu. Nah, lagunya itu tentang menanam jagung. Jadi pasti adik-adik sudah tahu lagunya. Kalau Miss masih dalam tahap belajar lagunya karena Miss belum pernah dengar lagunya. Jadi yang pertama yang perlu adik-adik tahu itu adalah isi lagu, dan bermacam-macam. Ada yang berisi ajakan dalam sebuah lagu, ada yang berisi larangan ataupun perintah. Nah, lagu menanam jagung terdapat ajakannya juga. Jadi kita akan lihat ajakan biasanya terdapat seperti yang tadi Miss bilang, bahwa ajakan itu biasa terdapat kata ayo atau mari. Nah, lagunya seperti berikut. Adik-adik bisa nyanyikan di rumah ya, bisa buka YouTube dan ikuti atau mendengarkan lagunya. Ayo kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita kerja tak jemu-jemu. Cangkul-cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Jadi seperti itu Miss. Maafkan suara Miss karena Miss juga belum hafal lagunya. Jadi di situ lagunya ada kata ayo, berarti ajakan. Yang kedua ya, jadi kata ayo. Jadi adik-adik perhatikan ada ajakan untuk menanam jagung. Jadi disilah untuk ambil cangkul. Dan ada kata perintah juga, yaitu ambil cangkul untuk melakukan sesuatu, yaitu menanam jagung. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang arti kalimat perintah dalam satu teks atau makna, tujuan, arti perintah. Jadi kalimat perintah itu adalah satu kalimat yang mengandung makna. Seperti tadi Miss bilang bahwa satu kalimat yang mengandung makna perintah atau larangan. Jadi kata-kata perintah atau larangan itu biasanya memakai kata jangan. Itu perintah. Jadi berikut Miss akan memberikan satu contoh. Selain kata jangan, ada kata tolong dan mohon. Jadi ada satu contoh begini. Contohnya kalau adik-adik sementara belajar di rumah pasti meminta tolong sama ibu, Bu, tolong ambilin minum dong. Itu adalah satu kata perintah. Jadi di perintah itu ada kata tolong. Nah, kalau di sekolah sementara belajar bersama berarti contohnya Miss bilang stand up please, tolong berdiri atau silahkan berdiri. Itu adalah satu perintah dan kita lakukan, dan masih banyak lagi contohnya. Jadi adik bisa simak di situ Miss kasih contoh tentang guru dan siswa sementara memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiri. Ada lagi tentang contoh-contoh kalimat perintah. Seperti di rumah mungkin diminta tolong sama orang tua, ayo Virgin lakukan sesuatu, ayo Joya melakukan sesuatu. Pasti ibu bilang, hai Michael, tolong ambilkan pisau di dapur. Berarti itu adalah satu kata perintah atau kalimat perintah yang perlu dilakukan. Itu yang disebut dengan kalimat perintah. Ada juga di sampingnya Miss sudah kasih contoh-contoh kalimat seperti ini. Habiskanlah makananmu sebelum bel masuk. Itu adalah salah satu perintah. Jadi saat di sekolah pasti ada kata yang atau kata-kata kalimat-kalimat yang dikatakan oleh guru. Habiskanlah makananmu sebelum bel masuk. Yang kedua, mari pulang sekolah bersama. Yang berikut, jangan berkelahi di sekolah karena masalah sepele. Ada lagi, rusaklah saja buku pinjaman itu kalau kamu tak tahu diri. Jadi itu adalah kalimat-kalimat perintah atau kalimat-kalimat. Jadi di situ ada kata jangan, tolong, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya.
Nah, sekarang tentang kalimat-kalimat larangan. Di rumah pasti kita sudah dikasih tahu, oh, peraturan di rumah. Seperti bangun pagi harus sikat gigi. Kalau tidak lakukan berarti harus kita disiplin. Pasti ada. Nggak boleh makan kalau sebelum sikat gigi, dan masih banyak peraturan lainnya. Kalau di sekolah pasti ada larangan, nggak boleh membuang sampah sembarangan. Di rumah juga pasti ada larangan. Ingat ya, selesai makan jajan sampahnya nggak boleh dibuang sembarangan, harus di tempat sampah atau tempat yang sudah disediakan untuk membuang sampah. Saat kita ke perpustakaan juga pasti ada tulisan dilarang membuang sampah sembarangan. Atau sementara jalan-jalan dengan keluarga, kemana saja, ada ke pantai juga selalu pasti kita ketemu tulisan-tulisan atau tanda-tanda dilarang buang sampah di area sini dan lain sebagainya. Ada yang buang sampah sembarangan pasti akan kena denda. Kalimat larangan itu seperti ditandai, ada tanda seperti yang tadi Miss bilang, ditulis, ada yang cuma tulis simbol jangan. Jadi pasti kita sudah tahu, atau tulis kata jangan, tidak boleh, itu yang disebut dengan kata-kata larangan. Contohnya kita mau berangkat ke sekolah tapi jaraknya jauh, atau kita mau bermain ke rumah teman tapi harus nyebrang jalannya jalan umum, pasti orang tuh bilang jangan beranikan diri untuk menyeberangi jalan itu, berarti tidak boleh. Larang itu adalah kalimat larangan. Jangan perpergian sendiri ke tempat-tempat ramai. Kalimat-kalimat larangan. Saat kita mungkin ke perpustakaan atau jalan-jalan dengan keluarga, pasti ada peringatan dari keluarga, oh jangan ini, jangan, dan lain sebagainya. Oke, next ya. Nah, yang berikut tanda seperti yang di sebelah kiri dari Nias, itu dilarang merokok di area ini. Jadi adik-adik pasti di sekolah pasti selalu buat tanda seperti ini. Jadi itu tanda bahwa dilarang merokok di area ini, atau dilarang merokok di tempat ini. Pas di mana saja pasti ketemu tanda-tanda seperti itu. Berarti adik-adik tidak usah bingung lagi. Oh ya, kan tanda seperti ini kan Miss Ashley pernah bilang bahwa dilarang merokok di tempat ini. Nah, ada lagi tanda seperti lingkaran, terus ada garis miring, di dalamnya tulisan P, berarti dilarang parkir di tempat itu atau di area itu. Jadi saat berpergian kemana-mana ada tanda seperti itu, harus adik-adik sudah tahu. Oh ayah, kan di sini dilarang parkir di sini, berarti kita harus ikuti aturan. Oke. Masih banyak contoh-contoh yang lain lagi yang adik-adik perlu tahu, bisa cari sendiri di buku atau bisa ketemu saat jalan, silahkan tanya ke orang tua, oh tanda ini apa ya, oh tanda ini artinya apa ya bu, ayah, dan lain sebagainya. Oke, tugas di rumah yang perlu adik-adik buat adalah di depan. Jadi adik-adik silahkan membuat contoh percakapan memakai kata ajakan bersama dengan teman. Jadi tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Jadi dalam percakapan itu kalian tulis percakapan, contohnya Maisan dan Semi, berarti harus ada pencapaian seperti ini. Dalam percakapan itu di dalamnya Maisan atau Maxwell mengajak Semi untuk menaikkan layangan atau bermain sepeda dan lain-lain sebagainya. Jadi silahkan tulis dan lingkari kata-kata ajakannya ya. Selamat mengerjakan tugas di rumah. Salam sehat, Tuhan berkati. Jangan lupa berdoa ya. Ingat selalu cuci tangan pakai sabun. Oke, bye-bye.